Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rian Ferdian di tahun 2022. Inti pokoknya adalah Ibu Menteri dalam membuat peraturan harus dipikirkan nalar abstraksi hukum dan keadilan. Coba renungkan, si buruh, si pekerja yang bekerja 10 tahun, tiap bulan gajinya sebesar 2% dipotong untuk dimasukkan dalam jaminan hari tua, ditambah dengan 3,5% dari majikan. 10 tahun lebih uang itu masuk dalam jaminan hari tua, dan itu adalah uang dia. Tiba-tiba dia misalnya di PHK pada umur 32. Dengan peraturan Ibu Menteri Tenaga Kerja, maka dia tidak bisa mencairkan jaminan hari tua tersebut, karena menurut peraturan Ibu hanya bisa diambil pada umur 56. Di PHK umur 32, dia harus menunggu 24 tahun untuk mencairkan uangnya sendiri. Di mana keadilannya, Bu? Di mana keadilannya? Itu kan uang dia. Dan peraturan menteri sebelumnya, sejak 2015, sudah mengatakan berbeda dengan peraturan Ibu. Menteri Tenaga Kerja sebelumnya mengatakan boleh dicairkan begitu dia di PHK. Teman-teman, itu adalah cuplikan video dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang diunggah di akun Instagramnya pada hari Minggu 20 Februari 2022. Jarang-jarang seorang Hotman Paris Hutapea, pengacara terkenal, mengkritisi kebijakan pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun kali ini seorang Paris Hotman Hutapea seolah-olah turun gunung untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2022. Seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini heboh, bahkan cenderung ribut mempermasalahkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2022, di mana di dalamnya mengatur tentang tata cara pencairan jaminan hari tua pekerja atau buruh di Indonesia. Dalam hal ini, dalam Peraturan Kementerian Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2022, seorang buruh yang di PHK atau keluar dari pekerjaannya tidak dapat mencairkan uang jaminan hari tuanya sebelum memasuki usia 56 tahun. Tentu saja hal ini memicu perdebatan dari berbagai kalangan. Tidak hanya dari politikus, orang-orang terkenal, para pakar, bahkan netizen seluruh Indonesia turun mengecam peraturan kementerian dari Menteri Tenaga Kerja, karena dianggap bahwa peraturan itu sangat merugikan pekerja Indonesia yang mendapatkan nasib yang tidak beruntung, harus kehilangan pekerjaan sebelum memasuki usia 56 tahun. Ketika kita membandingkan dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja tahun 2015, tepatnya nomor 9, saat itu diputuskan bahwa para pekerja yang kehilangan pekerjaan, baik karena keputusan hubungan kerja atau mengundurkan diri, dalam waktu 1 bulan pekerja sudah bisa mencairkan uang jaminan hari tua. Sementara untuk saat ini di Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang baru, yakni nomor 2 tahun 2020, seorang pekerja hanya dapat mencairkan uang jaminan hari tua ketika memasuki usia 56 tahun. Pengecualian adalah ketika pekerja tersebut meninggal dunia atau cacat secara permanen. Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengatakan bahwa ketentuan buruh hanya bisa mencairkan jaminan hari tua setelah memasuki usia 56 tahun meskipun buruh itu kehilangan pekerjaan akibat di PHK atau keluar sendiri, karena pemerintah sudah menyiapkan program yang lainnya.
Di antaranya adalah jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Sementara seperti yang kita tahu, JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan adalah program pemerintah yang sifatnya hanya sementara, yaitu 6 bulan setelah buruh keluar dari pekerjaan, itu pun ketika di PHK oleh perusahaan, di mana besarannya pun tidak seberapa, hanya 3 bulan pertama sebesar 45% dan 3 bulan berikutnya sebesar 25%. Itulah mengapa sebabnya buruh meradang dan meminta agar peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2022 dibatalkan karena merugikan buruh di seluruh Indonesia. Sementara buruh menganggap bahwa uang jaminan hari tua merupakan sesuatu yang sangat mereka andalkan ketika mereka kehilangan pekerjaannya sebagai bantuan untuk mereka membuka usaha setelah kehilangan pekerjaannya. Kita tahu pekan kemarin, tepatnya pada hari Rabu, buruh datang ke Kementerian Tenaga Kerja dan juga ke kantor BPJS untuk menyampaikan tuntutan bahwa mereka meminta agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, membatalkan peraturan tersebut. Nah, ketika seorang Hotman Paris Hutapea dan yang lainnya sudah menyampaikan aspirasi, bahkan buruh sudah menyampaikan tuntutan agar pemerintah membatalkan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2022. Dan perkembangan terakhir, Presiden Joko Widodo sudah memanggil Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah untuk meminta direvisinya Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2022. Dan Menteri Tenaga Kerja pun menyampaikan setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo bahwa akan segera dilakukan revisi untuk mempermudah pencairan jaminan hari tua pekerja Indonesia. Nah, apakah ketika sudah dipanggil oleh Presiden dan diinstruksikan untuk mempermudah pencairan, Kementerian Tenaga Kerja dalam hal ini akan mencabut peraturan Kementerian Tenaga Kerja yang sudah ditandatangani dan akan membatalkannya serta mengganti dan memudahkan kembali para pekerja Indonesia, seperti halnya kembali ke peraturan Kementerian Tenaga Kerja nomor 9 tahun 2015, di mana buruh bisa mencairkan jaminan hari tua 1 bulan ketika mereka kehilangan pekerjaannya. Kita tunggu saja. Akhirnya saya Dimas Pat segera undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.